Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mendapat kabar baik dari Bruno Fernandes. Pemain 26 tahun disebut tidak harus menjalani isolasi diri dan siap dimainkan pada laga melawan Newcastle. Ole Gunnar Solskjaer berharap cemas jelang laga melawan Newcastle United, sebab ada potensi Bruno Fernandes dilarang tampil melawan Newcastle karena harus menjalani isolasi diri secara mandiri. Bruno Fernandes baru saja bermain untuk timnas Portugal. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo dinyatakan positif COVID-19. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada Bruno Fernandes. Sesuai aturan kesehatan, Bruno Fernandes harus menjalani isolasi. Namun dikutip dari Telegraph, Bruno Fernandes disebut telah mendapat lampu hijau untuk bermain melawan Newcastle akhir pekan ini. Pemain 26 tahun tersebut tidak harus menjalani isolasi diri, sebab dia tidak menjalin kontak erat dengan Ronaldo dalam ruangan yang sama. Kasus ini berbeda dengan Kieran Tierney yang pulang dari timnas Skotlandia. Tierney harus menjalani isolasi karena terlibat kontak erat dengan Stuart Armstrong di ruangan yang sama. Klub Premier League Manchester United diberitakan tengah mencari manajer baru. Mereka tengah mempertimbangkan untuk merekrut Massimiliano Allegri sebagai calon manajer baru mereka. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sangat serius mempertimbangkan Allegri. Penyebabnya adalah Allegri sudah teruji. Ia menghadirkan trofi bagi klub yang ia latih seperti AC Milan dan Juventus. Jadi, ia dinilai bisa membangkitkan setan merah dan membawa mereka kembali berprestasi. Menurut laporan tersebut, Allegri bukan satu-satunya manajer yang dipertimbangkan manajemen MU. Salah satu kandidat kuat lainnya adalah Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu punya reputasi yang bagus di Inggris. Ia disebut menjadi kandidat terkuat untuk jabatan manajer MU saat ini. Baru-baru ini skuad MU menegaskan bahwa mereka masih percaya kepada Solskjaer. Mereka percaya manajer asal Norwegia itu akan menjadikan mereka tim yang lebih baik. Sebuah target diungkapkan Facundo Pellistri. Winger anyar Manchester United itu berharap bisa membuat banyak assist bagi timnya musim ini. Sebagai seorang winger, Pellistri juga punya target yang ingin ia capai di MU. Ia mengaku ingin membuat banyak assist di lini serang MU. Saya adalah pemain dengan kecepatan yang tinggi dan saya suka menyentuh bola. Saya juga suka membuat banyak assist bagi rekan-rekan saya. Saya tidak sabar untuk membangun chemistry dan juga belajar dari pemain menyerang di tim ini, seperti Greenwood, Martial, dan Rashford, ujarnya. Sebuah kabar miring datang dari Manchester United. Playmaker mereka, Bruno Fernandes, dikabarkan kecewa dengan aktivitas belanja setan merah. Menurut laporan tersebut, Fernandes kecewa berat dengan aktivitas belanja MU. Ia menilai pemain-pemain yang datang itu tidak sesuai apa yang dijanjikan MU saat ia bergabung. Setan merah kabarnya menjanjikan beberapa pemain kelas atas yang bergabung di musim panas ini. Namun, ia menilai pemain-pemain yang datang itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan MU, sehingga ia marah besar. Menurut gosip yang beredar, Manchester United memang gagal mendapatkan beberapa incaran utama mereka di musim panas ini. Ada beberapa nama seperti Jadon Sancho, Dayot Upamecano yang menjadi target setan merah. Namun dua transfer itu gagal terrealisasi. Namun MU disebut belum menyerah dan akan mencoba lagi untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Diogo Dalot seharusnya bergabung dengan Everton di musim panas ini, namun kepindahannya ke Goodison Park dihalangi oleh MU. Menurut Romano, Everton sangat serius ingin mendatangkan Dalot, karena ia pemain yang sangat diidamkan oleh sang manajer Carlo Ancelotti. Namun Romano menyebut MU menghalangi kepindahan itu, karena mereka menganggap Everton adalah rival mereka di IPL. AC Milan beberapa hari terakhir digosipkan jatuh hati terhadap Dalot.
Mereka berencana untuk mempermanenkan sang bek dalam waktu dekat ini. Beberapa waktu yang lalu, Manchester United dikabarkan ingin merekrut Kingsley Coman dari Bayern Munchen. Isu tersebut kemudian ditanggapi oleh Direktur Olahraga di Bavarians, Hasan Salihamidzic, baru-baru ini. Rumor tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa pemberitaan mengklaim kalau Manchester United bakalan kembali melakukan pergerakan saat bursa transfer musim dingin di bulan Januari dibuka. Kabar tersebut kemudian ditepis Salihamidzic. Ia berkata kalau Man United belum memberikan penawaran sekaligus menegaskan kalau Bayern Munchen enggan melepasnya. Rumor itu sendiri awalnya muncul saat Coman berbicara tentang salah satu pemain Manchester United, Paul Pogba. Pria asal Prancis tersebut mengaku ingin bermain bersama sang gelandang di Bayern Munchen. Kepulangan Dean Henderson ke Manchester United nampaknya membawa dampak yang bagus bagi Setan Merah, terutama untuk kiper utama mereka yaitu David De Gea. Menurut laporan tersebut, De Gea sejak awal musim ini mulai meningkatkan performanya di sesi latihan. Ia disebut semakin bekerja keras di sesi latihan, ia bahkan menambah porsi latihannya. Langkah ini diambil De Gea karena ia diperkirakan mulai takut posisinya direbut oleh Henderson. Lebih lanjut, De Gea juga dilaporkan mendapatkan sesi latihan khusus bersama Henderson. Ia diberitakan kini mulai mengasah distribusi umpannya, karena ia kerap dikritik karena distribusi umpannya yang buruk. Pelatih kiper MU dikabarkan meminta Henderson membantu De Gea dalam latihan ini, karena sang kiper memiliki distribusi umpan yang bagus jika dibandingkan dengan De Gea. Gawang David De Gea musim ini bobol 11 kali dari 3 laga. Sementara Dean Henderson meraih 2 clean sheet dari 2 laganya untuk MU. Baru-baru ini, Anthony Martial mendapatkan kritik dari mantan pemain Manchester United, yaitu Paul Scholes. Terang-terangan, Scholes menyebut Martial bukanlah striker nomor 9 kelas top. Kini giliran Dimitar Berbatov yang berbicara. Dia sudah pernah mengkritik Martial terlebih dahulu, dan sekarang ucapannya kembali ditegaskan oleh Scholes. Bagi Berbatov, mengkritik Martial karena salah posisi benar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Inti masalah Martial terletak pada inkonsistensinya, padahal dulu dia pernah bermain apik di sisi sayap. Berbatov tidak bermaksud memberikan tekanan berlebih pada Martial, tapi dia menyebut 2 nama pemain terbaik di dunia modern ini, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jika ingin belajar soal konsistensi, Martial harus mencoba meniru 2 pemain top tersebut. Lalu yang paling penting, Berbatov menegaskan bahwa kesulitan Martial bukanlah kesalahannya sendiri. Seisi tim pun saat ini sedang bermasalah, yang berdampak pada masing-masing pemain. Lazio terpaksa menunda perkenalan rekrutan anyarnya dari Manchester United, Andreas Pereira. Pemain yang berposisi gelandang tersebut dikhawatirkan terkena virus corona. Pereira dipinjam Lazio dari MU pada Oktober lalu. Lazio juga memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain 24 tahun ini senilai 27 juta euro. Awalnya Pereira dijadwalkan akan diperkenalkan sebagai pemain baru Lazio dan melakukan jumpa pers pada Kamis. Namun acara tersebut terpaksa dibatalkan. Pereira mengalami demam dan dikhawatirkan terjangkit COVID-19. Pria asal Brazil itu akan menjalani tes swab untuk mengetahui apakah sakit demam tersebut karena COVID-19. Pemuda binaan MU itu juga belum dapat bertemu dengan rekan-rekan barunya di Lazio akibat sakit demam tersebut. Pereira akan absen di laga akhir pekan ini saat Lazio melawan Sampdoria. Pereira dilepas MU karena sudah tidak masuk perencanaan manajer Ole Gunnar Solskjaer. Pereira terbuang setelah kedatangan gelandang Donny van de Beek. Sebelum Van de Beek datang dari Ajax Amsterdam saja, Pereira sudah jarang dimainkan oleh MU pada musim lalu. Thomas Tuchel mengeluh krisis cedera PSG jelang melawan Manchester United di Liga Champions dengan menyatakan mungkin hanya ada 11 pemainnya yang tersedia untuk pertandingan ini.
Setelah mencapai final pada musim lalu, PSG kini tergabung dalam satu grup bersama The Red Devils, RB Leipzig, dan Istanbul Başakşehir dalam edisi Liga Champions musim ini. PSG dikalahkan Bayern Munchen 1-0 di final musim lalu, tapi klub asal Prancis itu diyakini masih menjadi penantang yang serius. PSG akan mengawali kompetisi Liga Champions musim 2020-2021 ini dengan menjamu United pada pekan depan, dengan mengusung misi balas dendam atas kekalahan di babak 16 besar pada musim 2018-2019. Sebelum lawan United, PSG akan terlebih dahulu berjumpa dengan Nimes di ajang Ligue 1 Prancis pada akhir pekan ini, dengan Tuchel berharap para pemain kunci bisa kembali ke skuad setelah jeda internasional. Namun Tuchel menyatakan kekhawatirannya kalau pelatih asal Jerman itu tidak akan bisa menurunkan susunan pemain dengan berkekuatan penuh untuk pertandingan lawan United, karena Neymar dan Kylian Mbappe harus berjuang untuk bisa fit total setelah memperkuat timnas Brasil dan Prancis. Sedangkan Marquinhos, Julian Draxler, dan Colin Dagba sangat diragukan bisa tampil. Tuchel juga mengonfirmasi bahwa Thilo Kehrer, Juan Bernat, Mauro Icardi bakal absen. Tuchel juga mengatakan Danilo Pereira dan Marco Verratti akan absen. Yang pertama harus melakukan isolasi mandiri karena kontak dengan Cristiano Ronaldo sebelum tesnya positif COVID-19 di markas latihan timnas Portugal. Sedangkan yang kedua mengalami cedera setelah bermain untuk Italia. Satu pemain yang berpeluangnya akan tampil lawan Nimes dan United adalah Moise Kean yang pindah ke PSG dengan status pinjaman dari Everton di hari tenggat transfer musim panas ini.